Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwata illa billah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada siang hari ini masih terus memberikan banyak nikmat-nikmat, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Saudara-saudaraku, alhamdulillah hari ini saya pribadi sudah mengikuti sholat Idul Adha di Masjid Al-Munawwaroh Witana Harja ya, di Pamulang. Dan saya kira untuk kita bisa terus saling menghormati ya, antara kita juga sesama muslim, banyak pertimbangan yang akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti sholat Id pada pagi hari tadi ya. Banyak pertimbangan dan akhirnya saya memutuskan untuk sholat Id mengikuti kalender global ya, kalendernya Arab Saudi ya. Dan memang banyak pendapat ya, setidak-tidaknya yang bisa saya catat dari banyak pendapat tadi ya, Ustadz Adi Hidayat misalnya ya, mengatakan bahwa bukan di sholat idnya tetapi di puasa Arafahnya gitu ya. Dikatakan puasa Arafah itu merujuk pada waktu ya, jadi bukan dimensi momentum tapi dimensi waktu ya. Jadi waktunya adalah tadi lebih ke tanggal 9 Dzulhijjah ya. Dasar hukumnya tentu saja ada juga riwayat mengatakan bahwa perintah ibadah haji itu sudah lebih belakangan daripada perintah puasa 9 Dzulhijjah tadi, sehingga yang dipakai adalah dasar tanggal tadi. Dan karena tanggal tadi maka mengikuti apa yang diputuskan di pemerintah Indonesia gitu ya. Ustadz yang lain lagi ya, Buya Yahya itu mempersilahkan ya, dua-duanya ada dasar hadisnya, dasar hukumnya, jadi tidak masalah ya, mau yang puasanya hari Sabtu, lebarannya hari Ahad ya, jadi atau juga yang puasa Arafahnya di hari Ahad dan lebarannya di hari Senin ya. Ada lagi pendapatnya Ustadz muda yang hari-hari ini cukup viral, yaitu Ustadz Felix Shaw ya. Jadi walaupun saya sudah bisa menduga ya, beberapa yang berafiliasi pada organisasi Islam internasional ya biasanya akan mengikuti kalender global gitu ya. Dan menariknya juga Ustadz Felix Shaw ini dengan sangat tegas tetap mempersilahkan juga yang mau lebaran di hari Senin, yang mau puasa di hari Ahad, tetapi yang perlu ditegaskan Ustadz Felix Shaw adalah harus konsisten dalam pilihan ya, karena kadang-kadang kan kita ini beberapa anggota masyarakat itu kemudian memilih hal yang mudah, bukan konsisten dengan yang dia yakini tentang penanggalan tadi ya. Jadi misalnya di hari Ahadnya dia tidak puasa, tetapi dia ikut sholatnya di hari Senin ya. Dan ini juga memang ada juga ya seorang Profesor Zuhro ya, Profesor Zuhro yang
menegaskan ya dia memilih untuk puasa Arafah di hari Sabtu ya, tetapi Lebaran tetap mengikuti kalender pemerintah karena puasa Arafah itu ya di hari Sabtu karena memang berkumpulnya di padang Arafah. Ada Arafah itu adanya di Arab Saudi sana, jadi dia cenderung untuk puasa Arafahnya di hari Sabtu tetapi Lebaran di hari Senin. Jadi dari 4 itu saja kita sudah bisa melihat betapa bermacamnya pendapat-pendapat, dan saya kira tidak perlu kita perselisihkan. Dan silahkan saja yang mau berlebaran besok, yang hari ini masih melakukan puasa Arafah gitu ya. Yang penting sebenarnya ada hikmah dari perbedaan tadi adalah bagaimana kita sebagai orang Muslim, orang Islam ya, itu ada kewajiban. Apa itu kewajibannya? Adalah terus menuntut ilmu ya. Menuntut ilmu tidak dibatasi dengan kita sudah selesai sekolahnya, sudah selesai kuliahnya, tetapi menuntut ilmu itu harus terus dilakukan sepanjang kita masih hidup, kita masih berpikir ya. Jadi itulah hikmah yang bisa kita petik. Jadi jangan lupa kewajibannya ya. Kewajiban dalam menuntut ilmu, jadi janganlah kita itu kemudian secara membabi buta gitu ya, mengikuti pada salah satu mazhab, mengikuti pada salah satu ajaran yang kemudian kita berhenti menuntut ilmunya. Jadi menuntut ilmu tidak boleh berhenti ya, bahwa kita di dalam keyakinan yang mana, saya kira itu sudah sudah seharusnya mau begitu ya. Baik, nah ada hal yang ingin saya sampaikan di sini sebenarnya di luar dari banyak perbedaan tadi. Ketika tadi saya melakukan sholat Id berjamaah di halaman Masjid Al Munawwar Witana Haraja ya di Pamulang ya, jamaah cukup membludak ya. Jadi saya kira itu betul-betul menunjukkan bahwa ternyata masyarakat kita pun juga banyak yang mengikuti ya pemahaman yang saya hari ini sepaham dengan itu ya. Jadi saya agak heran juga ya, tetapi juga kalau kita mencoba melihat makna ya di balik keyakinan-keyakinan tadi, di balik perbedaan-perbedaan tadi ya, satu sisi ini menunjukkan kedewasaan kita ya sebagai orang yang tinggal di Indonesia ya, masih terus diperkenankan dengan hal-hal yang berbeda ya. Bahkan untuk tahun ini betul-betul ini pembeda yang sangat berbeda ya, karena ormas besar di Indonesia, NU Muhammadiyah, sudah sepakat ya, menyepakati bahwa Idul Adha jatuh pada hari Senin ya, tanggal 17 Juni tahun 2024 ya. Hanya beberapa kelompok-kelompok majelis saja yang saya tahu itu adalah Majelis Tafsir Al-Quran yang kita singkat dengan MTA yang di Solo itu yang mengikuti ini ya. Dan untuk masjid yang cukup nasional levelnya adalah di Masjid Al-Azhar di Kebayoran Lama, yang jauh hari sudah cukup pemberitaan tentang akan melakukan sholat Id di hari Ahad tadi ya. Nah, satu sisi itu adalah makna kebebasan kita di dalam menjalankan perintah-perintah agama di Indonesia cukup terjamin ya. Mudah-mudahan ya kelompok-kelompok di dalam Islam ini tidak melihat kita yang melakukan sholat hari ini sebagai sebuah pemberontakan, sebuah mengajak berkelahi ya, baik dengan ormas-ormas besar di Indonesia ya, juga dengan pemerintah ya, sebagai pihak yang orang sering menyebutnya sebagai ulil amri gitu ya, yang menetapkan tentang Idul Adha ada di hari Senin ya.
Namun demikian memang secara sosiologis, secara politik tentu ada selalu saja ya, walaupun kita bicara tentang logika-logika teologis, logika-logika agama yang orang sering mengatakan jangan dibawa ke ranah politik, tapi tetap saja ada makna-makna politik di sana gitu ya. Yang pertama tentu makna tentang seberapa patuh masyarakat kita terhadap pemerintah, seberapa patuh masyarakat kita terhadap ormas-ormas besar ya, seperti Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah ya. Jadi ini merupakan satu indikator ya, baik bisa kita lihat secara positif, bisa kita lihat secara negatif ya. Setidak-tidaknya kita memang ada terjadi krisis kepemimpinan yang betul-betul menghinggapi dari bahkan tingkat ormas, tingkat partai politik, juga tingkat pemerintah gitu ya. Ini makna politisnya di situ gitu ya. Memang selalu ada makna-makna politis yang bisa kita analisis ya, meskipun kalau kita nanti ketemu dengan para ahli agama selalu mengatakan oh tidak, ini betul-betul kita masalah keyakinan gitu ya, bukan masalah politis gitu ya. Tapi ya tetap saja makna politis itu tetap akan muncul gitu ya. Dan sebenarnya ada solusi yang selalu didengung-dengungkan juga gitu ya, tentang persoalan-persoalan ini adalah sebenarnya paling muaranya adalah pada kalender global ya. Jadi kita umat Islam itu sampai hari ini belum juga bersepakat ya untuk menetapkan kalender ini yang berlaku secara global ya, sehingga sampai hari ini kita masih berbeda pendapat terus. Dan tentu kalau kita membangun teori-teori tentang konspirasi ya, sudah jelas bahwa mereka-mereka yang tidak suka dengan Islam akan terus mempertahankan momen ini. Jadi memang kita selalu dibikin untuk jangan bersatu ya, karena memang ketika Islam bersatu ini tentu akan mewarnai dunia yang betul-betul sangat kuat gitu ya. Nah, lepas dari itu saya kira pasti teori itu ada gitu ya, tentang kekuatan-kekuatan di luar Islam ya, tetapi juga sebagai introspeksi kita sesama umat Islam ya, marilah kita bangun ya kerjasama ini ya, walaupun mungkin sepakat untuk tidak sepakat, tetapi tidak sampai pada tataran konflik secara berkelahi ataupun konflik secara frontal gitu ya. Cukuplah kita berbeda pendapat, tetapi tetap dalam rangka terus kita menuntut ilmu. Demikian komentar saya tentang berbagai macam peristiwa pada hari ini yang bisa kita sampaikan ya. Mudah-mudahan kalau ada hal yang kurang setuju, kurang sepakat, bisa ditulis di kolom komentar gitu ya. Sekian, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.